Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah SAW mempermudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bersinar. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami murid kesayangan Bu Aini, para lelaki. Saya Muhammad Sultan Nadif dan teman saya Ahmad Fatin Naufal, dan kanan saya Alimuddin akan membahas judulnya bentar. perkembangan lembaga. Akan membahas perkembangan lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam sejarah Islam. Halo sobat sejarah pendidikan. Halo. Kali ini kita bakal menyelami perjalanan panjang lembaga pendidikan Islam dari masa ke masa. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa pendidikan Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Masa awalnya pun sangat sederhana, tapi maknanya sangat mendalam. Coba bayangkan, Rasulullah SAW sendiri pernah mengajar di Ad-Dar Al-Arqam, di mana tempat itu tempat Rasulullah mengajar secara diam-diam, karena saat itu mereka menghadapi tekanan dari kaum kafir. Tapi dari situ lahirlah budaya belajar yang sangat kuat dan berkelanjutan. Bang Ali, gimana sih awal mulanya dan perkembangan lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam tradisi pendidikan Islam dari dulu sampai sekarang? Ceritain dong, biar kita bisa tahu bagaimana awal mulanya perkembangan Islam. Jadi awal mulanya lembaga pendidikan dalam tradisi Islam itu bermula dari zaman Nabi Muhammad SAW yang mengajar langsung di sekitar Madinah, kayak di Dar Al-Arqam dan masjid-masjid. Dari situ berkembang sistem belajar baca Al-Quran dan ilmu-ilmu agama di kitab, yang jadi cikal bakal lembaga pendidikan dasar. Misalnya di masa Nabi, anak-anak belajar di kitab seperti yang disebutkan dalam sejarah, dan masjid digunakan sebagai pusat belajar. Seiring berjalannya waktu, penyebaran Islam bersebar ke berbagai wilayah. Makin banyak lembaga yang terbentuk, dari madrasah sampai perguruan tinggi, kayak Nizamiyah di Baghdad. Jadi perjalanannya panjang banget bro. Itu Oh, jadi begitu ya? ya. Ya, makasih ya Bang Ali. Terus kalau dilihat dari bentuk dan karakteristik lembaga pendidikan Islam pada zaman dulu sampai sekarang pasti mempunyai ciri yang khas atau ciri yang berbeda-beda. Apa ada ciri dari pendidikan dari zaman dulu sama sekarang itu, apakah ada cirinya atau enggak gitu? Kalau dilihat dari bentuk ciri khasnya, lembaga pendidikan Islam pada zaman dulu sampai sekarang itu punya karakter yang bikin mereka itu unik. Di masa awal, lebih sederhananya kayak kitab dan pesantren, fokusnya belajar Al-Quran, akhlak, ajaran Islam secara langsung. Contohnya pesantren Indonesia yang sejak dulu jadi belajar agama dan budaya lokal. Tapi pas masa klasik muncul madrasah yang lebih terorganisasi, lengkap dengan pengajaran tafsir, hadis, dan ilmu lain. Madrasah Al-Azhar Mesir misalnya menjadi simbol pendidikan bahasa Arab, khas Arab dan Islami. Ada juga khas dari budaya lokasi
kayak pesantren di Nusantara, adat dan tradisinya berakar kuat. Tapi yang paling menarik, semua lembaga ini tetap punya belajar dan berpegang teguh sama nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khas utama. Kemudian faktor apa saja sih yang bikin sistem pendidikan dari masa ke masa ini dari masa ke masa ini berubah? Mungkin seperti sosial, politik, budaya. Terus mana yang paling berpengaruh dari perubahan itu? Oke. Faktor yang bikin sistem pendidikan Islam berubah-ubah itu banyak banget. Mulai dari sosial yang dinamis, politik mempengaruhi, sampai budaya yang berkembang di masing-masing daerah. Misalnya zaman kejayaan Islam di Baghdad, pembangunan madrasah dan universitas yang besar karena dukungan politik dari khalifah dan masyarakatnya. Contohnya beradaan Universitas Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Mulk di abad ke-11. Selain itu, kedekatan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat juga bikin lembaga pendidikan menyesuaikan diri kayak pesantren di Indonesia yang tetap menjaga adat dan tradisi lokal agar semakin diterima masyarakat. Kalau kita lihat dari sejarah pendidikan Islam, Bang Adi, pelajaran apa sih yang paling berharga buat kita supaya kualitas pendidikan di zaman sekarang ini makin oke dan relevan, Bang Adi? Kalau dilihat dari perjalanan sejarah pendidikan Islam, kita bisa belajar pentingnya menjaga balance antara tradisi dan inovasi. Nilai-nilai keimanan, keilmuan, dan akhlak yang harus dikembangkan. Contohnya, di zaman sekarang kita bisa belajar dari madrasah yang menyisipkan pelajaran tentang teknologi dan sains, tapi tetap mengajarkan nilai-nilai keislaman. Kalau kita mau maju, harus berani berinovasi sambil tetap berpegang pada prinsip dasar yang kuat. Karena dari situ kamu dengerin ya. Oh iya, Kamu tanya nggak didengerin. oh iya maaf. Karena kualitas pendidikan yang sesungguhnya bisa terus berkembang dan memberi manfaat yang besar untuk generasi sekarang. Gitu. Jadi gitu ya Bang Adi. Iya. Dengar kan teman-teman? Monggo Mas. Jadi mungkin intinya itu dari yang tadi kita bahas, yang sudah diterangkan oleh Bang Ali. Intinya dari semua itu mungkin Rasulullah SAW berdakwah pada awal mula itu secara sembunyi-sembunyi karena apa tadi? Kenapa? Karena Ditekan. Karena tertekan oleh kaum kafir. Kemudian sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, terus zaman Khulafa Rasyidin, terus Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada perkembangannya mungkin pendidikan Islam lebih berkembang pesat pada Bani Abbasiyah. Nah, di Bani Abbasiyah ini mungkin banyak munculnya madrasah-madrasah, kutab, dan mungkin perpustakaan. Bani Abbasiyah ini, pada Bani Abbasiyah ini banyak juga muncul ulama-ulama yang membukukan seperti ulama yang itu bidang kedokteran, Ar-Razi. Nah, Ar-Razi, terus ya Ibnu Sina juga, Ibnu Sina, Ar-Razi, terus yang matematika siapa? Itu yang Al-Jabbar. Nah, Al-Jabbar. Ingat Iya ingat. bagus. Ingat semua saya. Mungkin perkembangan pada Bani Abbasiyah ini begitu pesat sampai ada konflik politik yang mana Bani Abbasiyah ini diserang oleh tentara Mongol tepatnya di Baghdad. Di Baghdad ini
semua perpustakaan dihancurkan, buku-buku yang di perpustakaan dimusnahkan oleh tentara-tentara Mongol. Mungkin nanti ada tambahan dari Bang Nadiem. Monggo Bang. Baik, terima kasih Mas Nopal. Mungkin cukup ini saja dari kita bertiga. Jika ada salah kata atau ucapan tingkah laku, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.